60 miliar dan foto mesra, Kejaksaan Lampung masih netral atau sudah berpihak? Bayangkan ini, lembaga penegak hukum yang seharusnya mengawasi justru menerima dana puluhan miliar dari pihak yang harus diawasi. Masihkah publik bisa percaya? Atau ini awal dari konflik kepentingan besar? Sebuah foto terlihat biasa, bahkan terkesan formal dan penuh senyum. Namun, di balik foto kebersamaan antara kejaksaan dan pemerintah Kota Bandar Lampung, muncul pertanyaan serius yang tidak bisa diabaikan. Apakah ini kemitraan atau justru potensi kompromi hukum? Pada 30 Maret 2026, terjadi momen yang disebut sebagai simbol kerjasama antara Kejari dan Pemkot Bandar Lampung. Dalihnya, pendampingan hukum, perdata, dan tata usaha negara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Tapi publik mulai bertanya, bagaimana mungkin pengawas bisa tetap objektif jika menjalin hubungan dekat dengan yang diawasi? Lebih mengejutkan lagi, sebelum kemitraan ini muncul ke publik, Kejaksaan Tinggi Lampung diketahui menerima dana hibah sebesar 60 miliar rupiah dari Pemkot Bandar Lampung. Padahal sebelumnya, Kejaksaan Agung sempat memanggil pihak Pemkot untuk klarifikasi penggunaan APBD. Ini menimbulkan satu pertanyaan besar, apakah hubungan ini murni profesional atau ada kepentingan lain di baliknya? Di saat lembaga lain seperti aparat anti korupsi berlomba mengungkap kasus dan menangkap pelaku, justru di Lampung yang terlihat adalah kemitraan dan aliran dana. Ironis, ketika hukum seharusnya tajam ke atas dan ke bawah, yang terlihat justru sebaliknya. Sorotan semakin tajam ketika muncul dugaan konflik kepentingan. Sebuah yayasan pendidikan menerima dana dari APBD, sementara pejabat yang berwenang memiliki hubungan langsung dengan yayasan tersebut. Ini bertentangan dengan aturan yang jelas. Pejabat publik tidak boleh terlibat dalam yayasan yang menerima dana negara. Kenapa? Karena berpotensi besar menimbulkan konflik kepentingan. Lebih jauh lagi, muncul indikasi pelanggaran serius dalam pengelolaan pendidikan. Ada dugaan lembaga pendidikan dijalankan tanpa izin operasional dalam kurun waktu tertentu. Jika terbukti, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi bisa masuk ranah pidana dengan ancaman hukuman berat. Sekarang kita sampai pada inti masalah. Ada aliran dana hibah puluhan miliar, ada hubungan kemitraan antara pengawas dan yang diawasi, dan ada dugaan pelanggaran hukum. Maka satu pertanyaan yang tidak bisa dihindari, apakah penegakan hukum di Lampung masih berdiri netral atau sudah terpengaruh kepentingan? Publik berhak tahu, publik berhak mempertanyakan, karena hukum bukan milik segelintir orang. Hukum adalah milik semua warga negara. Jika kepercayaan runtuh, maka yang tumbuh bukan keadilan, melainkan ketidakpastian. Dan itu adalah ancaman nyata bagi masa depan daerah.